Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan manfaat dari kajian pagi hari ini. Kita lanjutkan kajian kita dan kita telah sampai pada bab yang ke-150. Di sini Al-Imam Nawawi rahimahullah memberikan judul Babu Talqinil Muhtadhar La ilaha illallah, bab mentalqin al-muhtadhar la ilaha illallah. Baik. Sebelum kita jelaskan hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi, kita jelaskan terlebih dahulu apa itu arti al-muhtadhar. Jadi di sini bab ini berisi tentang mentalqin atau membimbing untuk mengucapkan la ilaha illallah. Mentalqin artinya kita membimbing dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Al-muhtadhar huwa alladhi hadaratil malaikah liqabdi ruhih. Yang dinamakan dengan muhtadhar adalah orang yang malaikat sudah hadir untuk mencabut nyawanya. Itu orang yang sudah sangat-sangat dekat dengan ajalnya. Qad wakkala bil insan malaika yahfadunahu fi hali hayatihi wa ba'da mamatihi. Ini mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perintah kepada para malaikat untuk menyertai manusia ini baik semasa hidupnya, itu malaikat yang mencatat amal solehnya, malaikat yang menjaganya mungkin atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan setelah wafatnya manusia ini, yaitu malaikat yang menanyai manusia tersebut di alam kuburnya. Dan malaikat-malaikat ini bermacam-macam. Ada malaikat yang seperti saya katakan tadi, malaikat yang mencatat amal solehnya, atau malaikat yang memberikan rezeki baginya dari Allah Subhanahu wa taala, atau malaikat yang menjaganya. Termasuk malaikat yang mencabut nyawanya ketika dia di ujung hayatnya. Ini dinamakan dengan muhtadhar, yang sudah hadir malaikat untuk mencabut nyawanya. Dan ini tandanya orang tersebut masih hidup tapi sudah benar-benar di ujung hayatnya. Oleh karenanya dalam bab-bab yang lain, ketika para ulama menyebutkan bab ini, mereka mengistilahkan dengan juga mauta, yaitu orang yang akan mati. Sehingga ketika kita membaca dalam kitab-kitab yang lain, para ulama memberikan judul talqinul mauta atau talqinul mayyit, mentalkin si mayit, maksudnya si orang yang mau meninggal, bukan orang yang sudah meninggal. Karena orang yang sudah meninggal tidak ada fungsinya kita mentalkin dia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Yang dibutuhkan atau butuh bantuan kita untuk kita bimbing agar ia mengucapkan kalimat tersebut adalah orang yang akan meninggal. Jadi jangan salah difahami atau salah ditafsirkan. Pengertian mauta atau pengertian mayit di situ adalah orang yang sudah mati, bukan orang yang akan meninggal. Sehingga sebagian orang, ketika orang sudah meninggal kemudian ditalkin, dibacakan ini, dibacakan itu, maka tidak bermanfaat bagi ini orang yang sudah meninggal. Bacaan Al-Quran atau talqin tersebut itu sendiri bermanfaat bagi orang yang masih hidup, supaya dia mengucapkan kalimat tersebut. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang ayat wudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza qumtum ilas shalah." Qumtum, jikalau kalian bangun. Qumtum dalam bahasa Arab itu
past tense. Kata kerja bentuk lampau. Kata kerja bentuk lampau yang artinya kalian sudah sholat. Sekarang kalau kita pakai logika, perintah wudhu itu untuk kita laksanakan setelah sholat atau sebelum sholat. Kalau kita artikan secara letterlek firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, idza qumtum. Qumtum berasal dari kata qoma yaqumu, telah berdiri, telah bangun, telah mengerjakan. Qumtum, kalian telah mengerjakan. Kalau kita artikan ayat tersebut, apabila kalian telah mengerjakan sholat, maka basuhlah wajah kalian, tangan kalian, kemudian kaki kalian. Artinya wudhu setelah sholat. Salah apa benar? Salah. Maksud kumtum di sana adalah kinayah atau diartikan apabila kalian akan bangun sholat. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memfirmankan beberapa ayat atau beberapa kata dengan sighah atau bentuk lampau yang artinya yang akan datang. Jadi idza jaa nasrullahi wal fath, atau misalnya idza samaa'un syaqqat, kalau ketika bulan akan terbelah. Insyaqqat dalam bahasa Arab fi'lul madhi yang artinya telah terbelah. Jadi itu dia fungsinya kita mempelajari tafsir, mengikuti penjelasan dari para ulama, khususnya tafsir yang kembali kepada penjelasan dari para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, agar kita tidak salah memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesalahan kecil bisa fatal. Orang ketika mengartikan secara letterlek, secara bahasa, hanya modal mengerti bahasa Arab saja misalnya, tanpa mengetahui memahami ilmu-ilmu tafsir yang lainnya misalnya berkaitan dengan ilmu tafsir, maka dia akan wudhu setelah sholat dulu baru wudhu, maka ini fatal, sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika Rasulullah SAW menyebutkan laqinu mautakum. Dalam hadis ini, ketika Rasulullah menyebutkan laqinu mautakum, talkinlah, bimbinglah mayit-mayit kalian. Apa yang maksudkan dengan mayit di sini? Calon mayit yang akan meninggal, bukan yang sudah meninggal. Apabila dia telah meninggal, maka tidak ada yang bisa kita bantu dia untuk mengucapkan selain kita mendoakan. Akan ada babnya setelah ini. Orang yang sudah meninggal, yang kita bisa bantu dia atau sumbangsih kepada orang yang sudah meninggal adalah dengan mendoakan. Adapun kita bacakan ini, bacakan itu, maka tidak akan bermanfaat bagi orang yang telah meninggal tersebut. Jadi al-muhtadhar di sini kembali artinya orang yang sudah dekat dengan waktu dicabut nyawanya oleh para malaikatul maut yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. An Mu'adz radhiyallahu an, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Dan pembahasan-pembahasan seperti ini perlu kita benar-benar pelajari dengan baik, karena ini berkaitan dengan akidah seorang mukmin, yang dimana dia mengimani bahwasanya orang yang akan meninggal, dia akan didatangi oleh malaikatul maut, malaikat mencabut nyawa, yang dimana kalau dia mengucapkan la ilaha illallah sebagai akhir ucapannya di dunia, maka dia akan menjadi orang yang sangat beruntung. Kata Rasulullah SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya, hal terakhir yang ia ucapkan dalam hidupnya, la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga, kata Rasulullah SAW. Dan tentu saja orang-orang yang berhasil mengucapkan kalimat ini sebagai penghujung kalimat dalam hidupnya adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita melihat orang ketika di akhir hayatnya tidak mampu mengucapkan kalimat ini karena tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita ambil contoh paman Nabi SAW, Abu Talib, yang semasa hidupnya dekat dengan Nabi SAW, ikut serta membantu dakwah beliau, membela beliau dari gangguan orang-orang Quraisy, tapi di akhir hayatnya tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Padahal Rasulullah SAW telah berupaya, berusaha untuk menganjurkan, meminta kepada pamannya untuk mengucapkan kalimat tersebut, akan tetapi Abu Talib tetap di atas agamanya, Abdul Muttalib,
yaitu agama kesyirikan, agamanya orang-orang Quraisy pada waktu itu, dan dia meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Rasulullah SAW sudah mengucapkan dan mengatakan kepada pamannya, "Ya am, wahai pamanku, qul la ilaha illallah," katakanlah la ilaha illallah, kalimatun uhajju laka biha indallah. Dengan kalimat itu aku bisa membelamu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mungkin semasa hidupnya Abu Thalib tidak sholat, atau mungkin semasa hidupnya mungkin tidak beribadah, tidak mengerjakan perintah-perintah yang lainnya misalnya. Tapi dengan kalimat itu Rasulullah bisa membelanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena pengaruh dari dua kawannya, yang dimana pada saat itu juga ikut menemani Abu Thalib sampai di detik-detik akhir sebelum meninggalnya, dua temannya ini mengatakan kepada Abu Thalib, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Wahai Abu Thalib, apakah engkau enggak mau berpegang di atas agamanya Abdul Muttalib, agama ayahmu? Maka pengaruh dua teman yang buruk ini membuat Abu Thalib menjadi tidak jadi mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga itu dia pentingnya kita berkawan dengan kawan-kawan yang baik, karena kawan yang baik akan mengajak kita kepada hal-hal yang baik, dan kawan-kawan yang buruk akan menyeret kita kepada keburukan, wal iyadzubillah. Jadi kata Rasulullah SAW, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah dakhalal jannah. Sehingga kita berupaya minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mewafatkan kita di atas kalimat la ilaha illallah. Taib. Hadis berikutnya an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Jadi kita jelaskan, Rasulullah menyebutkan laqinu, talqin, artinya kita mengucapkan di hadapannya dengan harapan ia mengikuti ucapan kita. Itu artinya mentalqin. Dan bagaimana cara mentalqin kita orang yang akan meninggal ini? Maka para ulama menyebutkan kita mentalqinnya dengan lemah lembut, dengan bentuk ajakan, bukan dengan nada memerintah, bukan dengan nada yang keras. Karena orang yang di ujung hayatnya seperti ini, kadang-kadang dia sedang tidak bisa mengontrol dirinya. Dia sedang dalam perasaan yang begitu mencekam, sehingga kalau ada ucapan-ucapan yang misalnya memerintahkan dia sesuatu, atau nada yang seperti memberikan pressure bagi dia, maka bisa-bisa dia akan semakin panik dan tidak mau mengucapkan ucapan tersebut. Bisa difahami? Jadi harus dengan bentuk ngajak, dengan lembut kita ucapkan la ilaha illallah. Ketika dia sudah mampu mengucapkan la ilaha illallah, stop. Biarkan dia mengucapkan hal tersebut terus menerus. Kapan kita ajak dia lagi untuk mengucapkan la ilaha illallah? Kalau misalnya ucapannya sudah berganti. Mungkin bagi ikhwah yang pernah menyaksikan orang yang sudah di akhir hayatnya, kadang-kadang ucapannya ngelantur karena akalnya sudah setengah hilang. Sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, kadang-kadang ucapannya ucapan-ucapan yang tidak nyambung, ucapan-ucapan yang tidak jelas. Kadang-kadang mungkin ngomel-ngomel, kadang-kadang mungkin mengucapkan ucapan-ucapan yang kasar dan lain sebagainya. Dan ucapan-ucapan tersebut biasanya mencerminkan dari perilaku seseorang tersebut. Barang siapa yang amal perbuatannya baik semasa hidupnya, biasanya akhir hayatnya dia akan berzikir, dia akan ngaji, dia akan mengucapkan ucapan yang baik. Tapi orang-orang yang di akhir hayatnya atau semasa hidupnya sering bergelimang maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi di akhir hayatnya dia akan mengucapkan ucapan apa? Ucapan-ucapan yang buruk. Misalnya semasa hidupnya dia nyanyi, akhir hayatnya dia nyanyi. Mungkin ketika dia dalam keadaan didatangi oleh para malaikat, dia akan mengucapkan atau menyanyikan lagu-lagu yang misalnya dia senangi masa hidupnya tersebut. Sehingga kalau kita membantu mentalkin orang tersebut dengan lembut, dengan baik, dengan bentuk ajakan, dia mengucapkan la ilaha illallah, biarkan. Jangan kita timpali lagi, jangan kita ucapkan lagi supaya tidak terganggu. Biarkan dia mengucapkannya. Kapan kita bantu lagi? Ketika dia mengucapkan hal yang lain. Kenapa? Kalau dia mengucapkan hal yang lain, logikanya dia telah
mengucapkan hal yang lain selain la ilaha illallah sebagai akhir ucapannya, kita talqin lagi sampai kita pastikan supaya dia terus mengucapkan la ilaha illallah, dan itu menjadi kalimat penghujung dalam hidupnya. Dan itu adalah orang-orang yang beruntung, yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara meninggalnya seseorang, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menghadapi atau menghadiri banyak kisah atau wafatnya orang-orang di hadapan beliau Shallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya para sahabatnya, bahkan keluarga beliau sendiri Shallallahu alaihi wasallam, anak-anak beliau, yang dimana seluruh anak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu wafat di hadapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kecuali Fatimah, istrinya Ali bin Abi Thalib. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam punya 7 anak dalam totalnya. 4 anak perempuan dan 3 anak laki-laki. 7 anak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Disaksikan 6 wafatnya oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita bayangkan bagaimana beratnya seorang ayah yang harus melihat 6 anaknya wafat di hadapannya. Tapi itulah dia Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan itulah dia ya keputusan Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memutuskan ajal seseorang, tidak ada urusan itu, tidak ada kaitannya dengan kedudukan, tidak ada kaitannya dengan posisi, tidak ada kaitannya dengan siapa dia, siapa ayahnya, siapa ibunya, siapa keluarganya. Ya. Kalau ajal itu berkaitan dengan siapa keturunannya, siapa dia, atau siapa dia anaknya siapa, dia itu punya jabatan siapa, maka Rasulullah SAW akan mendapatkan privilege yang paling tinggi. Mungkin akan diberikan bahagia anak-anaknya sampai melihat cucu-cucunya semua begitu banyaknya dan lain sebagainya. Tapi itulah dia ketika Allah memutuskan sesuatu, di balik itu ada hikmah. Allah jadikan anak-anak beliau Shallallahu alaihi wasallam wafat sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Artinya semua meninggal di tangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah untuk menguji nabinya, di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, beliaulah orang yang paling berat ujian hidupnya. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang lebih berat ujian hidupnya melainkan para nabi. Allah menyebutkan Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, asyaddun nasi balaan al-anbiya. Manusia yang paling berat ujian adalah para nabi. Tsummal amsal fan amsal. Kemudian yang semisal dengan nabi, semakin dekat dia jaraknya dengan seorang nabi, artinya ketakwaannya semakin tinggi, kesolehannya semakin tinggi, amal ibadahnya semakin tinggi, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah bentuk cintanya Allah kepada hambanya. Ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan 2 kebaikan. Kebaikan dihapuskan dosanya, dan kebaikan diberikan dia pahala atas ujian tersebut. Belum lagi ditambah dengan kesabaran yang ia miliki. Kesabarannya tersebut akan memberikan dia pahala tanpa batas. Oleh karenanya, kembali lagi pembahasan ini, Rasulullah SAW menyaksikan anak-anaknya wafat di hadapan beliau, dan beliaulah yang mentalkin dan sampai menguburkan anak-anaknya. Rasulullah punya anak 7, laki-laki 3, Abdullah, Al-Qasim, Ibrahim. Kemudian yang perempuan, Zainab, Ummu Kulthum, Ruqayyah, dan Fatimah. Dari 7 anak ini, 6 merupakan anaknya Rasulullah SAW dengan Khadijah. Hanya 1, yaitu Ibrahim, merupakan anak Rasulullah dari Maria, yaitu istri Rasulullah SAW yang berasal dari Mesir, yang dihadiahkan oleh Raja Qibti kepada Rasulullah SAW. Kemudian karena dia budak Rasulullah SAW, dia digauli dan melahirkan anak untuk Rasulullah SAW. Taib. Begitu juga Rasulullah SAW diberikan atau punya keluarga yang juga meninggal di hadapan beliau, yaitu paman-paman beliau. Rasulullah SAW punya 4 paman, paman, yang dimana 2 masuk Islam dan 2 kufur, tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang masuk Islam Hamzah dan Abbas ibn Abdul Muttalib. Hamzah wafat
di masa Rasulullah SAW dan Al-Abbas tetap hidup setelah wafatnya Rasulullah SAW. Adapun dua paman yang lainnya yang tidak beriman, yaitu Abu Thalib dan yang satunya lagi siapa? Abu Lahab. Yang Allah turunkan surat khusus untuk menjelaskan siapa itu Abu Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab. Baik. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dia pembahasan tentang masalah talqin. Kenapa kita diperintahkan untuk mentalkin? Karena ini adalah bentuk kita membantu saudara kita. Di mana ketika seorang itu membantu saudaranya, maka Allah akan bantu dia. Rasulullah menyebutkan Allahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba kalau dia selalu menolong saudaranya. Jadi kalau kita membantu orang, mentalkin seseorang ketika dia akan meninggal, maka insya Allah di saat kita akan didatangi oleh ajal kita, akan ada orang-orang di sana yang membantu kita untuk apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Dan itu yang kita inginkan. Antum bisa bayangkan kalau antum di akhir hayat ketika akan ingin meninggal, tidak ada orang di sekitar kita yang membantu kita untuk mentalkin, karena kita tidak bisa menjamin diri kita mengucapkan ucapan tersebut. Siapa yang bisa menjamin dirinya mengucapkan ucapan itu kalau tidak Allah berikan dia hidayah? Dengan adanya orang-orang di sekeliling kita yang membantu mentalkin kita nanti, maka itu adalah merupakan kenikmatan yang sangat besar. Orang-orang di samping kita yang peduli, orang-orang di samping kita yang tahu pentingnya mengucapkan la ilaha illallah, orang-orang yang berilmu sehingga dia bantu kita, ayo akhi ucapkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Kita bisa bayangkan bagaimana sedihnya kita kalau kita di sisi kita tidak ada orang yang mau membantu mentalkin kita hal tersebut. Entah karena tidak tahu, karena jahil, atau entah karena tidak peduli. Dibiarkan saja meninggal seperti kambing habis disembelih, ditinggal begitu saja. Maka itu dia pentingnya kita, kalau kita dalam posisi melihat ada saudara kita yang mau meninggal, bantu talkin dia. Agar apa? Agar Allah siapkan nanti orang-orang yang membantu mentalkin kita di akhir hayat kita. Itu dia fungsinya kita mentalkin mayit, agar Allah Subhanahu wa taala juga membantu kita agar kita mengucapkan la ilaha illallah. Baik. Berikutnya bab ma yaquluhu inda taghmidil mayit. Bab apa yang kita ucapkan ketika kita menutup matanya mayit. Apa hubungannya? Kenapa Imam Nawawi di sini memberikan judul menutup mata mayit? An Ummu Salamah, dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menemui Abu Salamah. Jadi Ummu Salamah ini dulu istrinya Abu Salamah. Mereka punya anak namanya Salamah. Ibunya namanya Ummu Salamah, bapaknya namanya Abu Salamah. Mereka adalah suami istri. Abu Salamah meninggal, maka Ummu Salamah kemudian setelah selesai iddahnya dilamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu itu kondisinya Ummu Salamah masih merupakan istrinya Abu Salamah. Dikunjungi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimana Abu Salamah ya meninggal dunia. Wa qad syaqqa basarahu fa agmadahu. Yang dimana ketika Abu Salamah ini meninggal, matanya terbuka dengan lebarnya. Ditutup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matanya Abu Salamah. Tsumma qala, kemudian Rasulullah mengucapkan, innar ruha idza qubida. Sesungguhnya ruh ketika dicabut oleh malaikat, tabi'ahul basar, diikuti oleh melihat. Artinya apa? Para ulama menjelaskan, si mayit tadi itu atau orang ini ketika dicabut nyawanya, dia akan bisa melihat ruhnya itu keluar dari tubuhnya. Sehingga dia akan melihat ya bagaimana ruh itu dicabut dari tubuhnya. Karena para ulama menyebutkan ruh itu juga punya wujud, punya bentuk, tapi tidak sama dengan bentuk tubuh manusia atau tubuh kita sekarang, di mana tubuh kita ini padat, ada bentuknya ya. Adapun ruh, tidak ada yang mengetahui bagaimana bentuknya ruh itu. Tapi dia punya wujud yang bisa dilihat, tapi tidak bisa dilihat oleh orang yang masih hidup. Akan tapi orang dicabut nyawanya itu, mereka akan bisa melihat ruhnya keluar dari tubuhnya. Oleh karena matanya terbuka. Dan kata para ulama,
Rasulullah SAW menutup matanya Abu Salamah ini merupakan penjelasan kepada kita bahwasanya matanya orang yang baru meninggal harus cepat ditutup sebelum kaku. Karena kalau sudah kaku, ya dingin, mungkin susah akan ditutup. Sehingga ketika masih panas atau ketika masih ototnya mungkin masih lemas baru meninggal, maka segera ditutup matanya. Dan ini merupakan sunnah Nabi SAW untuk menutup mata mayit. Jadi terbukanya matanya mayit itu karena mayit tadi itu melihat ruhnya dicabut dari tubuhnya. Ruhnya orang-orang yang beriman dicabut dengan begitu lembutnya oleh para malaikat, sebagaimana kata Rasulullah, seperti rambut yang dicabut dari tepung. Sangat mulus, sangat lembut. Adapun ruh orang-orang yang tidak beriman, maka akan dicabut dari tubuhnya sebagaimana duri atau kawat besi itu dicabut dari kapas. Terkoyak-koyak, akan ada kapas itu yang tersobek-sobek dan menyangkut di duri-duri tersebut. Seperti itu gambaran perihnya dicabutnya nyawanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, Inna ruha idha kubidha tabi'ahul basar. Sungguhnya ruh ketika dicabut dari tubuhnya, maka akan diikuti oleh penglihatan. Dilihat oleh orang tadi itu. Fadajjan nas min ahlih. Maka ketika Rasulullah mengucapkan hal tersebut, tandanya sudah meninggal Abu Salamah ini. Maka keluarganya Abu Salamah teriak, nangis, histeris. Kata Rasulullah SAW kemudian ketika mendengar keluarganya itu histeris, artinya ketika keluarganya mendengar Rasulullah mengucapkan hal tersebut, berarti keluarganya menganggap, oh Abu Salamah sudah meninggal berarti ini. Kemudian mereka histeris. Tandanya apa? Keluarga-keluarganya Abu Salamah yang lain itu tidak di dalam kamar. Tidak ada ikhtilat, tidak ada campur baur di sana. Bahkan untuk hal-hal penting seperti ini Rasulullah masih menjaga adabnya. Tandanya waktu itu Ummu Salamah yang masih merupakan istrinya Abu Salamah bukan mahramnya Rasulullah SAW. Mungkin punya anak perempuan, mungkin punya saudari perempuan, mungkin punya keluarga perempuan yang lainnya. Mereka menunggu di luar. Yang di dalam kamar siapa? Rasulullah SAW. Sehingga mereka nggak tahu, nggak melihat Abu Salamah itu. Mereka tahunya Abu Salamah itu meninggal di mana? Ketika Rasulullah mengatakan Innar ruha idza qubid. Sungguhnya ruh ketika dicabut tabi'ahul basar, akan diikuti oleh penglihatan. Barulah orang menyadari Abu Salamah berarti sudah meninggal. Jadi tidak ada alasan untuk misalnya meninggalkan syariat atau melanggar syariat atas dasar emergensi atau atas dasar hal yang penting dan lain sebagainya. Tidak ada. Rasulullah tetap menjaga akhlak Islam walaupun di saat-saat genting seperti ini. Tidak ada ikhtilat, tidak ada campur baur laki perempuan di sana, ya. Yang perempuan di luar menunggu. Taib. Kemudian ketika Rasulullah mendengar keluarganya Abu Salamah ini teriak histeris, maka Rasulullah mengatakan la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Janganlah kalian mendoakan atas diri kalian kecuali hal-hal yang baik. Jangan mendoakan keburukan. Doakanlah yang baik-baik, kata Rasulullah. Khususnya di momen tersebut. Karena banyak kita dengar atau banyak kita tahu ketika ada salah seorang yang meninggal, biasanya keluarganya ucapan hal-hal yang jelek. Contohnya suaminya meninggal, maka istrinya akan teriak nangis, mati aku, mati anak-anakku, siapa yang ngasih makan kita, terlantar sudah anak-anak kita, ya, habis sudah hidup kita. Atau ucapan-ucapan yang buruk yang lainnya. Iya apa tidak? Sering kita dengar hal ini terjadi. Jangan dilakukan hal tersebut, kata Rasulullah SAW. Karena pada saat itu, di saat orang itu dicabut nyawanya, masih ada malaikat di sana. Dan malaikat itu mengaminkan doa-doa orang-orang yang beriman. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Sesungguhnya malaikat itu mengaminkan ucapan yang kalian ucapkan. Jadi kalau misalnya ada orang yang meninggal, doakan yang terbaik. Doakan yang baik-baik. Meninggal suaminya, doakan, ya Allah berikanlah perlindungan kepada anak-anakku setelah meninggal suamiku ini. Berikanlah bantuan dan hal-hal yang baik yang lainnya. Jangan justru mengucapkan hal-hal yang buruk. Karena malaikat mengamini apa yang diucapkan oleh orang-orang di sisi orang yang meninggal itu. Tsumma qala, kemudian Rasulullah mengucapkan,
Allahumma ighfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunkanlah Abu Salamah. Jadi maksudnya ketika ada orang meninggal, berdoa di sana. Doakan, mintakan ampunan bagi orang ini, mintakan agar anak-anaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, mintakan digantikan dengan lebih baik, dilindungi, diselamatkan anak istrinya, dicukupi kebutuhan mereka, diberikan kesabaran, diberikan kekuatan untuk tabah dan lain sebagainya. Doa-doa yang baik-baik. Jangan mengucapkan hal-hal yang buruk. Rasulullah mendoakan, Allahumma ighfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunkanlah Abu Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyin, dan angkatlah derajatnya di surga bersama orang-orang Mahdi. Siapa itu Mahdiyin? Itu orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang masuk surga adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin, dan bagi anak-anaknya atau orang-orang yang ditinggalkan oleh Abu Salamah ini, gantikanlah mereka dengan yang lebih baik. Keadaannya menjadi lebih baik, orang-orang di sekitarnya lebih baik. Bahkan dengan doa ini, ketika Rasulullah mendoakan keluarganya Abu Salamah agar digantikan dengan lebih baik kondisinya, atau digantikan dengan sesuatu yang lebih baik setelah meninggalnya Abu Salamah. Setelah itu anak-anaknya Abu Salamah, alih-alih bapaknya adalah Abu Salamah, setelah itu bapak mereka siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang jauh lebih baik dibandingkan Abu Salamah. Begitu juga istrinya Ummu Salamah, setelah ditinggal oleh Abu Salamah, maka yang menjadi suaminya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi doa itu terkabul. Jadi kita doakan orang yang meninggal agar digantikan keluarga dengan lebih baik, baik dari segi finansial, baik dari segi kesehatan, baik dari segi misalnya circle-nya yang ada di samping-samping mereka menjadi lebih baik, dan semua yang baik, dan Allah SWT akan memberikan rahmat kepada hambanya. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin, dan ampunilah kami dan ampunilah si mayit ini ya Allah. Wafsah lahu fi qabrihi, luaskanlah, lapangkanlah kuburnya, karena orang ketika di kuburnya akan dihimpit. Kita semua akan mendapatkan himpitan kubur. Himpitan kubur yang akan meremukkan, menghancurkan tulang-tulang. Oleh karenanya banyak di antara doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita untuk melapangkan kubur kita agar mendapatkan kebahagiaan di alam kuburnya. Wa nawwir lahu fihi, dan berikanlah cahaya, terangilah kuburnya, karena di dalam kuburan tersebut akan gelap, tidak ada penerangan di dalam kuburnya. Yang menerangi dia adalah apa? Amal solehnya, sehingga kuburnya menjadi lapang, sehingga kuburnya menjadi terang. Adapun orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kuburannya akan apa? Akan gelap, akan himpit, akan dijepit oleh kuburannya. Dan itu akan dia rasakan selama di alam kuburnya. Kalau orang menganggap hidupnya ini sudah lama, orang hidup di dunia 70 tahun itu dianggap panjang hidupnya. Antum kalau sebulan saja dalam kamar yang gelap, sempit banget, gak akan kuat kita. Tidak akan mampu kita menghadapinya. Itu baru sebulan. Bagaimana kalau seumur hidupnya orang terperangkap di suatu tempat yang gelap, dia tidak bisa keluar dari tempat tersebut, dan tempat tersebut menjepit dirinya sehingga dia merasakan kesakitan semasa hidupnya. Kita bisa bayangkan bagaimana itu. Dan orang yang ada di dalam kuburnya dengan masa hidupnya lebih lama dia di mana, di kuburnya apa di dalam hidupnya? Orang yang meninggal di zaman Rasulullah SAW berarti sudah berapa tahun dalam kuburnya dia? 1400 tahun lebih. Orang yang wafat di zaman Rasulullah baru sampai di sekarang ini. Bagaimana sampai di hari kiamat nanti, kita tidak tahu kapan datangnya kiamat tersebut. Sehingga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mendoakan mayit hal ini, ya, insya Allah kita juga nanti ketika wafat akan ada orang-orang yang mendoakan kita untuk diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluangkan, dilapangkan kubur kita, diterangi kubur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita bisa ambil beberapa poin, yaitu annahu yanbaghi lil insan idza usiba bi musibah
alla yad'u li nafsihi illa bi khair. Bahwasanya ketika seorang itu ditimpa musibah, apapun itu, bukan hanya musibah kematian, mau itu musibah kecelakaan, musibah sakit, musibah kerugian dan lain sebagainya, jangan sampai dia mendoakan kecuali doa yang baik buat dirinya. Karena malaikat itu, di sekeliling kita ada malaikat ya, yang mencatat amal soleh kita, yang Allah tugaskan untuk tugas-tugas tertentu. Maka mereka akan mengaminkan apa yang kita ucapkan. Jangan sampai salah ucap. Yang kedua, annahu yanbaghi liman hadaral mayyit idza kharajat ruhal mayyit wan fataha basarah an yaghmidahu madama haron. Itu ketika orang yang melihat ada saudaranya yang sudah meninggal dunia dan matanya terbuka, maka hendaklah ditutup secepatnya. Jangan ditunggu lama. Bisa-bisa menjadi nanti kaku. Ya, mayat kalau sudah kaku, kadang-kadang kalau tangannya sudah bentuk begini, ya begini terus tangannya. Gak bisa dilemeskan karena sudah kaku. Jadi matanya juga begitu, harus ditutup mumpung masih panas ya, belum lama setelah wafatnya. Kemudian di sini ada penjelasan bahwasanya ruh itu adalah sesuatu yang dilihat. Ada bentuknya. Tapi dilihat oleh siapa? Dilihat oleh para malaikat, dilihat oleh orang yang meninggal tadi. Adapun kita di sekeliling orang yang meninggal tidak akan bisa melihat ruh itu seperti apa. Sehingga ada orang yang menggambarkan ruh itu ya mungkin di TV seperti semua itu dusta. Tidak ada orang yang bisa melihat ruh. Karena ruh ini suatu hal yang bukan merupakan alam kita. Yang dimana alam kita berbeda dengan dia. Bahkan Rasulullah SAW pun ditanya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa yas'alunaka 'anir ruh, dan mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang ruh. Surat Al-Isra ayat 85. Jadi orang-orang bertanya kepada Nabi SAW tentang ruh. Bagaimana ruh itu? Kul ya, wa yas'alunaka 'anir ruh kulir ruh min amri rabbi. Katakanlah wahai Muhammad, ruh itu merupakan perkara Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah yang tahu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Kita hanya diberikan tahu bahwasanya ruh itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilihat oleh mayat tadi itu saja, sebatas itu. Adapun kita berimajinasi ruh seperti ini bentuknya, atau mungkin di dalam ya imajinasi sebagian orang seperti putih bundar ya, seperti putih hologram dan seperti itu, tidak kita bisa bayangkan. Karena itu merupakan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata kita. Jadi itu dia doa yang kita baca ketika menutup mata mayit. Kita baca lagi doanya, Allahumma ighfir li Abi Salamah, atau kita baca pada orang yang meninggal, Allahumma ighfir lahu ya, warfa' darajatahu fil mahdiyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Bisa antum rujuk kembali di Google misalnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Ini dibaca bagi saudara kita yang baru meninggal dunia. Sudah berapa menit ya? Sudah berapa menit? Nah, ini sudah berapa menit? Sudah setengah jam lebih. Oke, mungkin ini yang kita bisa sampaikan pada pagi hari ini, insyaallah. Kita jelaskan pada bab berikutnya di pertemuan yang akan datang, bab ma yuqal indal mayyit wa ma yaquluhu man mata lahu mayyit. Bab apa yang kita bacakan bagi mayit dan apa yang kita ucapkan bagi orang yang ditinggal mati oleh keluarganya. Jadi akan ada kita jelaskan tentang apa yang kita baca kepada si mayit dan apa yang kita baca atau kita ucapkan kepada keluarga mayit ya. Kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.